Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang wewenang kepala daerah. Bahwa kepala daerah itu memiliki wewenang, yang pertama mengajukan rancangan perda. Perlu dipahami bahwa rancangan perda itu bisa lahir dari inisiatif legislatif dan bisa dari eksekutif. Kemudian yang kedua, menetapkan perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Jadi, perda baik itu atas inisiatif legislatif atau eksekutif yang kemudian dibahas bersama dan sudah mendapat persetujuan, maka tugas kepala daerah adalah menetapkan. Seperti itu maksudnya di nomor 2 itu. Kemudian yang ketiga adalah menetapkan peraturan kepala daerah dan keputusan kepala daerah. Jadi, kepala daerah itu berwenang menetapkan peraturan kepala daerah, baik itu peraturan yang merupakan amanah dari perda, ataupun peraturan yang tidak merupakan amanah dari perda. Itu kepala daerah memiliki wewenang yang demikian. Begitu juga tentang keputusan kepala daerah. Kemudian yang keempat, yaitu mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak. Jadi kepala daerah itu diberikan kewenangan untuk mengambil tindakan yang sifatnya emergensi. Tentu saja ini ada rambu-rambu aturan hukumnya, yaitu untuk kepentingan umum, untuk kepentingan negara, untuk kepentingan masyarakat. Tidak boleh emergensi itu memiliki kepentingan pribadi atau golongan orang per orang. Itu maksudnya. Kemudian yang kelima, yaitu melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi memang ada kewenangan kepala daerah yang lain yang tidak tertulis di nomor 1, 2, 3, 4, tetapi kewenangan itu diatur oleh peraturan perundang-undangan. Seperti itu maksudnya. Selanjutnya, apabila ada kasus kepala daerah dan wakil kepala daerah menjalani tahanan, itu seperti apa jalan keluarnya? Yang pertama adalah bila kepala daerah yang sudah menjalani masa tahanan, atau sedang menjalani masa tahanan, itu dilarang melaksanakan tugas dan kewenangannya. Jadi tidak boleh. Nah, dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, apabila memiliki wakil kepala daerah, maka otomatis wakil kepala daerah lah yang akan melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah. Nah, sekarang kalau misalnya kepala daerahnya menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara kepala daerah tersebut tidak memiliki wakil. Siapa yang akan menjalankan tugasnya? Dan kemudian siapa pula yang akan menjalankan wewenangnya? Maka yang menjalankan adalah sekretaris daerah. Jadi ini berlaku untuk wilayah kabupaten, kota, dan provinsi. Nah, sekarang bagaimana kalau dua-duanya, yaitu wakil kepala daerah dan juga kepala daerah menjalani tahanan? Bisa jadi dua-duanya terlibat KKN gitu. Lalu siapa yang menjalankan tugas dan wewenangnya? Sama dengan yang nomor 3, yaitu sekretaris daerah. Nah, untuk mengatur pelaksanaan tugas dan wewenang kepala daerah oleh wakil kepala daerah dan oleh sekretaris daerah itu diatur oleh peraturan pemerintah. Sekarang saya akan menjelaskan sebenarnya tugas kepala daerah itu apa saja toh? Yang pertama adalah bahwa kepala daerah itu memiliki tugas yang sudah saya sebutkan. Nah, sekarang kalau wakil itu apa tugasnya?
Seolah-olah wakil itu tidak berfungsi begitu ketika kepala daerahnya masih ada. Oleh karena itu saya akan jelaskan bahwa ternyata wakil kepala daerah itu memiliki tugas. Tugasnya adalah yang pertama memimpin pelaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Kemudian yang kedua adalah mengkoordinasikan kegiatan perangkat daerah dan menindaklanjuti laporan dan atau temuan hasil pengawasan aparat pengawas. Jadi di dalam pemerintahan daerah itu ada aparatur yang tugasnya mengawasi atau pengawas internal ya, Bawas, badan pengawas. Nah, wakil kepala daerah itu bertugas dia bagaimana mengkoordinasikan, bagaimana juga mengawasi atas tindak lanjut dari hasil temuan aparat pengawasan. Kemudian yang C adalah memantau dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kalau yang nomor 3 atau C itu bagi gubernur ya, wakilnya adalah wakil gubernur, tapi kalau yang D ini adalah berlaku untuk wakil bupati atau wakil wali kota. Jadi ini untuk wilayah kabupaten dan atau wilayah kota. Kemudian yang kedua yaitu memberikan saran dan pertimbangan kepada kepala daerah dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Jadi wakil itu memberikan saran dan pertimbangan. Kalau tidak digunakan gimana? Ya namanya saja saran dan pertimbangan, yaitu terserah dari kepala daerahnya. Kemudian yang ketiga, melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah apabila kepala daerah menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara. Jadi sama terkait dengan slide saya sebelumnya tadi. Yang keempat, melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ya, betul. Jadi ada tugas-tugas lain yang sudah diatur oleh peraturan perundang-undangan yang diperuntukkan oleh wakil kepala daerah. Yang kelima adalah wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh kepala daerah yang ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Jadi wakil kepala daerah itu tugas dan kewajibannya menunggu pemberian dari kepala daerah. Dan itu ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. Kalau tidak diberi gimana, Bu? Ya enggak apa-apa, itu tergantung dari kepala daerahnya. Oleh karena itu sifatnya setiap daerah itu tidak akan sama. Tergantung komitmen dari awal begitu dan tergantung hubungan gitu ya, harmonis. Tidak, kalau tidak harmonis biasanya tidak diberi kewenangan apapun, tidak diberi tugas begitu. Nah, kemudian yang keenam, melaksanakan tugas dan kewajiban wakil kepala daerah bertanggung jawab kepada kepala daerah. Jadi kepala daerah itu diberi tugas dan kewajibannya oleh kepala daerah, maka wakil kepala daerah otomatis dia bertanggung jawab terhadap kepala daerah. Begitu. Nah, jadi tidak bisa misalnya diberikannya tugas itu dari kepala daerah, kemudian bertanggung jawab kepada pihak lain. Tidak. Ya. Jadi siapa yang memberi tugas dan tanggung jawab, maka kepada si pemberi itulah dia harus bertanggung jawab. Seperti itu. Selanjutnya adalah kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah. Kewajibannya ada 7, yaitu memegang teguh, mengamalkan Pancasila, menaati undang-undang, normatif sekali ya, mengembangkan, menjaga etika, menerapkan prinsip, melaksanakan program ya, enggak usah saya bahas karena itu sangat normatif sekali ya. Nah, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah mencakup laporan kinerja instansi pemerintah dan lain-lain. Ini tidak perlu saya jelaskan, sangat normatif, bisa dipelajari sendiri begitu ya. Itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.